Nah, sekarang coba perhatikan judulnya di situ apa? Yesus menjanjikan penghibur. Ya, Yesus menjanjikan penghibur. Nah, sekarang Yesus coba kita baca menjanjikan penghibur. ya, ayat 15 dikatakan di sana, kita baca 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu Jikalau kamu mengasihi aku, kamu kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sudah jelas di situ ya. Jadi tidak bisa tidak dilakukan. Syarat mutlak. Syarat mutlak orang menerima Roh Kudus adalah melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Nah, ini yang akan kita ajarkan, kita ingatkan, kita sampaikan terus-menerus satu sama lain. Setiap kali bicara dengan saudara-saudara seiman, baik Ibu Berta, baik Ibu Lasti, baik Pak Amos, ini harus terus-menerus disampaikan. Terus-menerus itu. Kita harus terus-menerus mengatakan ini kepada orang-orang di sekitar kita kalau benar-benar orang itu percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa syarat mutlak kita menerima Roh Kudus adalah apa? Apa disebut syarat mutlaknya? Melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Makanya ayat 16 itu setelah Tuhan Yesus meminta murid-muridnya taat pada perintah yang disampaikannya, baru Tuhan Yesus menjanjikan bahwa murid-murid akan mendapatkan Roh Kudus. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan pada seseorang, sebelum Roh Kudus benar-benar menguasai seseorang, maka orang tersebut harus apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Yesus. Nah, di sini saya lihat sudah bergabung Inang Ruspida. Inang Ruspida, saya sudah mengundang Inang, terima ya undangannya ya Inang, supaya Inang ikut bergabung. Oke. Pak Amos, silakan ikut berdiskusi Pak Amos, karena Pak Amos dari tadi nggak kedengaran suaranya. Halo Pak Amos. Halo. Nah, oke. Bagaimana Ibu Cynthia? Puji Tuhan juga. Halo. Oh, puji Tuhan. Ya, karena ini pelajaran yang tidak boleh kita abaikan, harus gunakan dua telinga, seluruh perhatian supaya ajaran ini dapat kita lakukan. Nah, sekarang isu yang sering diajarkan, disampaikan, dan yang sering menurut pengamatan saya kacau balau adalah bahwa kalau orang sudah melakukan, orang sudah tidak perlu lagi taat pada hukum Taurat. Nah, ini kita, saudara yang terkasih, akan kita periksa apakah benar kalau kita sudah menjadi umat perjanjian baru maka kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Gitu loh ya. Jadi maksudnya saudara yang terkasih, kalau seseorang itu beriman pada Tuhan Yesus, apakah dia sudah tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat? Jadi ada banyak hal yang di situ kita harus perhatikan supaya kita nggak sembarangan mengatakan sudah tidak lagi terikat hukum Taurat dalam pengertian yang salah. Jadi ini kita akan terus-menerus berdiskusi sampai pengertian itu benar di dalam hati kita. Ya, mari sekarang kita buka kitab Roma dan nanti kita akan terus-menerus di sini. Dan kalau ada di antara teman-teman yang selama ini belum memahami jelas kitab Roma tentang melakukan hukum Taurat, oke? Kalau ada bagian-bagian yang saudara belum memahami, nah di situ kita akan diskusi. Saya akan mengajar pada saudara bagian-bagian hal itu. Oke. Sekarang coba kita lihat dulu Roma 3 ayat 28. Nah, ini adalah salah satu ayat yang sering disalahpahami. Roma 3 ayat 28. Sudah? Pak Amos, tolong dibantu Pak Amos. Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Terima kasih Pak Amos. Jadi kalau ini tidak beres di pikiran kita, maka tentu bahwa konsekuensinya waktu kita tadi baca Yohanes 14, apa Pak Amos konsekuensinya? Kalau ini nggak kita bereskan di dalam hati dan pikiran kita, dampaknya apa?
dampaknya apa? Opo, Pak Pendeta Santo Purba. Roh Tuhan tidak dicurahkan. Orang akan terhambat mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini Pak Santo Purba, bagaimana? Jelas Pak Amos? Paham jelas? Jelas sama. Karena begini, kalau orang mempertentangkan apa yang disebut dengan dibenarkan karena iman, dan lalu berusaha untuk mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Ini menurut apa yang kita selidiki dari Alkitab, ada yang disalahpahami. Oke. Ada yang disalahpahami. Nah, sekarang coba kita baca dulu, saudara yang terkasih, Roma 3 ayat 31. Ya. Coba Pak Pendeta Santun silakan dibaca dulu Roma 3 ayat 31. Roma 3. Ibu Ruspida, saya mengundang Ibu, tolong terima undangannya biar langsung ikut bergabung. Oke? Ayo, silakan Pak Pendeta. Roma 3 ayat 31 firman Tuhan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Iya, jadi kalau orang hidup dalam iman, bukan berarti jadi perintah-perintah hukum Taurat itu dibatalkan. Bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, sudah mengerti yang dimaksud? Malahan kalau kita hidup dalam iman, malah kita justru dikatakan meneguhkan perintah-perintah itu. Nah, ini kan persis sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan perintahku. Nah, ini berarti, saudara yang terkasih, bagian-bagian yang sering menjadi sumber kesalahpahaman dalam hukum Taurat harus kita pelajari sungguh-sungguh. Ya, kita tidak boleh malas untuk memeriksa, mencari tahu kenapa ada bagian-bagian tertentu seolah-olah bertentangan. Nah, ini pasti juga karena perbedaan bahasa yang ribuan tahun yang terpisah. Jadi, karena itu kita harus hati-hati memperhatikan konteks dari ayat itu, saudara yang terkasih. Nah, sekarang untuk memperhatikan apa yang dikatakan saudara yang terkasih tadi di dalam Roma pasal 3 ayat 28, bahwa kita dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sekarang kita fokus dulu hari ini khusus Roma pasal 7 dan Roma pasal 6. Sekarang kita mulai dari Roma pasal 6 ayat 14. Ibu Ajeng tolong dibantu. Ibu Ajeng, Roma pasal 6 ayat 14. Silakan Ibu. Ya, Roma 6 Pasal 14. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, ini adalah salah satu pernyataan firman Tuhan yang sebenarnya kalau seseorang menyelidiki sungguh-sungguh akan mengubahkan kehidupannya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, begini, saya akan jelaskan secara sederhana dan mudah untuk dipahami. Dikatakan bahwa kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, maka kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Begini artinya. Kalau kita mengerti hukum, ini hukum nih, contoh saya kasih gambarannya. Selama kita ada di Indonesia, kita terikat hukum Indonesia nggak? Ya. Sekarang saya kasih gambaran yang lebih mudah lagi. Ya, yang lainnya ikut interaksi ya. Pak Amos ikut interaksi, Ibu Ajeng, istriku, supaya paham sesungguhnya artinya. Kalau kita terikat hukum pernikahan, selama kita hidup, kalau misalnya ada keributan di rumah tangga, kan kalau kita menikah itu kan perjanjiannya di hadapan manusia apa di hadapan Tuhan? Nah, itu dulu pertanyaan pertama. Hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan. Itu perjanjiannya 2 tahun, 5 tahun atau bagaimana? Sampai maut memisahkan. Bahkan. Nah, ini juga akan sangat penting nanti kalau ada orang yang menyimpang dalam pernikahan di mana kita harus mengajarkan. Itu berarti kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, janji itu terikat nggak sampai mati? Iya. Yes. Berarti kalau ada seseorang melanggar perintah itu sebelum mati, disebut namanya apa? Perzinahan. Perzinahan. Jadi, dampak dari seseorang melanggar perintah itu disebut namanya berzina. Nah, sekarang ini akan kita lihat di Roma pasal 7, biar saudara mengerti arti dari hukum Taurat itu tadi. Supaya kita mengerti apa artinya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Oke? Nah, hukum Taurat itu memiliki dampak dan akibat kalau kita tidak taat. Nah, sekarang coba kita baca ayat 1, saya baca dulu. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara pada mereka yang mengetahui hukum. Ya, dijelaskan, hukum itu berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, tadi kita sudah jelaskan hukum pernikahan. Kalau seorang suami
dan dia ribut, dia bertentangan dengan istrinya, maka kemungkinan yang terburuk yang diizinkan oleh Alkitab kalau terjadi keributan di rumah tangga, dan biasanya penyebab yang diizinkan oleh Alkitab supaya diambil keputusan terburuk, saya mau tanya dulu, keputusan terburuk yang boleh diambil satu pasangan dalam rumah tangga, apa itu yang dikatakan oleh Alkitab? Bercerai. Yes, bercerai, tepat sekali. Sekarang penyebab seseorang boleh bercerai yang diizinkan oleh Alkitab apa? Perzinahan. Ya, karena ada dari pasangan kita yang berzina. Berzina. Tapi ada syarat juga, ada syarat-syarat. Sekarang saya mau bertanya pertanyaan yang ketiga, coba yang lain ikut bantu jawab. Kalau terjadi perceraian di antara orang percaya, maka yang mengajukan perceraian yang Alkitab ajarkan, yang berzina, yang taat pada Tuhan, atau yang tidak taat pada Tuhan, yang berzina atau yang tidak berzina? Yang tidak taat pada firman Tuhan. Iya, yang tidak taat pada firman Tuhan. Sekarang contoh begini nih Ibu Ajeng, kalau ibu yang tidak taat. kalau ibu suamimu, maaf ini contoh ya Ibu Ajeng, nggak benar terjadi loh tua kita. Suamimu berzina, maka yang mengajukan perceraian ibu atau suamimu? Suami. Ya, suami, karena yang tidak taat, yang bebal di situ adalah Suami. suami kita. Nah, kalau kita tidak, kenapa? Sekarang aku tanya kembali kepada ibu, kenapa ibu tidak boleh bercerai? Ya karena Tuhan juga kan bilang kita nggak boleh cerai. Karena ibu diikat oleh perjanjian yang kekal. Kekal dalam arti bukan abadi selamanya, tapi kekal dalam pengertian selama, Hidup. iya, selama pasangan masih hidup. Gitu. Makanya kalau pernikahan itu istilahnya disebut apa ya? Kalau dalam istilah hukum kan ada, dari huruf K disebut. Konstitusi. Hah? Konstitusi. Iya, Konstitusi. konstitusi ilahi. Apa artinya konstitusi ilahi? Hukum ilahi. Ya, hukum yang datang atau perjanjian yang disahkan di hadapan Tuhan, begitu loh. Atau perjanjian seumur hidup dengan Tuhan. Catat itu ya, konstitusi ilahi artinya perjanjian seumur hidup yang disahkan, terikat dengan Tuhan. Begitu ya? Ya. Ini kalau misalnya Pak Amos, Pak Pendeta Santo Purba mengajar orang lain sudah mengerti tentang pernikahan. Oke, ini Pak Amos ini, gimana Pak Amos? Interaksinya nggak kurang ini Pak Amos. Saya ingin tahu Pak Amos ngerti benar, karena Pak Amos nanti akan mengajar orang. Oke? Jadi selama pasangan kita hidup, kita terikat pada hukum Taurat. Itu yang dimaksud tadi di Roma pasal 6 itu. Kembali Roma pasal 6. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Sekarang saya mau bertanya, kenapa kita tidak lagi terikat pada hukum Taurat? Kenapa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat? Siapa yang bisa jawab? Karena sudah ada. Atau pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan terikat hukum Taurat? Kristus. Apa yang dimaksud dengan di bawah hukum Taurat? Coba, nggak apa-apa kalau kurang tepat kita luruskan. Siapa yang bisa jawab? Pak Amos, coba bantu jawab. Apa yang dimaksud tidak berada lagi di bawah hukum Taurat? Atau coba kita baca dulu ayat 6 dari Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 6. Oke? Tetapi sekarang, bagian yang awal aja, kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dibebaskan hukum Taurat? Apa yang dimaksud bahwa kita sudah mati dari hukum Taurat? Apa yang dimaksud bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, di bawah perhambaan hukum Taurat? Apa yang dimaksud? Siapa yang bisa jawab? Tadi Amang Santun sudah sedikit menjawab sebenarnya bahwa kenapa kita tidak di bawah perhambaan hukum Taurat lagi, karena kita sudah di bawah perhambaan hukum Kristus. Iya, itu benar. Kita sudah berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Tapi maksudnya apa perintah-perintah dalam hukum Taurat itu yang menyebut bahwa kita itu sudah tidak lagi di bawah perhambaan hukum Taurat? Kalau dikatakan kita berada di bawah hukum Kristus, ada di situ latar belakangnya, ada di situ sejarahnya, kejadian-kejadian yang kita harus pahami. Nah, ini yang dimaksud dengan kita dibebaskan dari hukum Taurat. Karena bukan berarti bahwa kita dibebaskan dari hukum Taurat, bahwa kita tidak melakukan hukum Taurat, tidak begitu artinya. Tapi ada dampak-dampak dari hukum perjanjian lama itu, hukum Taurat itu, yang akan terjadi selama kita hidup. Begitu loh artinya. Selama kita hidup, maka dampak dari perjanjian hukum Taurat itu tetap berlaku. Jadi harus dijelaskan itu. Kejadian di balik itu, di balik pernyataan bahwa kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum Kristus. Nah, itu yang jemaat harus pahami. Sebab kalau tidak, nanti di pikiran ini akan terjadi kekacaubalauan. Jadi praktik berimannya nggak benar. Begitu. Oke, coba siapa yang bisa jawab dulu?
Pak Amos, silakan Pak Amos. Halo? Pak Amos mana? Kenapa dia putus-putus? Kadang-kadang apa? Dimikirin jawabannya dia. Nggak usah, yang ada aja dulu dipikir aja. Nggak usah dimatikan ya, nggak apa-apa. Biar langsung interaksi. Kalau dimatikan dihidupkan nanti waktu kita kan sampai jam 6. Jadi nggak perlu harus sampai sempurna kali jawabannya. Coba aja dulu Pak Amos. Biar kita lihat sampai sejauh mana Pak Amos memahami itu. Cici Cynthia dulu deh. Aduh. Hah? Karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Iya, itu kan udah berulang-ulang aku katakan, tapi peristiwa di balik itu, ya, bagian-bagian yang menjelaskan hal itu yang harus kita tahu. Bukankah di Roma 7 ayat yang tadi kita baca itu sudah dijelaskan ya? Apa? Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti di situ dikatakan bahwa kita sudah mati. Jadi kita kan semacam suami istri dengan hukum Taurat. Nah ini pasti lebih jelas ya. Ibu Lasti coba membuka klunya. Kita itu adalah suami istri dengan hukum Taurat. Mengerti nggak? Iya. Mengerti nggak? Pak Santun, Pak Amos. Lanjut. Ya. Kalau salah satu pasangan mati, baik dalam pengertian secara insani, baik dalam pengertian secara rohani. Secara insani, kalau salah satu pasangan mati, maka yang lain bebas menikah. Betul. Dalam pengertian secara rohani, maka yang mati tidak lagi menjadi suami istri. Betul. Karena pernikahan itu hanya secara insani. Kita kan nggak menikah juga di surga, ya? Apa nanti setelah di surga istriku tetap Ibu Lasti? Enggak lah. Di surga itu bukan Tidak soal ada kawin mengawinkan. ya, bukan soal kawin mengawinkan. Jadi di surga ya nggak ada itu. Semua pikiran-pikiran yang mengenai kehidupan insani itu semua hilang. Jadi pikiran-pikiran yang berhubungan tentang ini istriku, ini anakku nggak ada. Saudara ngerti nggak maksudnya? Iya, paham. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua, kenapa kita bisa jadi mati? Apa yang menyebabkan kita mati? Kematian Kristus. Yes, ini yang harus saudara ngerti. Jadi kalau kita dikatakan bahwa kita sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, bahwa kita sudah bebas dari Taurat, itu pengertiannya karena kita mati. Jadi dampak dari hukum Taurat itu tidak berlaku pada kita. Sekarang coba sebutkan pada saya, apa dampak yang dikatakan oleh hukum Taurat bagi orang yang tidak taat? Kematian. Yes, itu loh yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah hukum itu kan harus diterapkan selagi seseorang apa? Hidup, begitu. Jadi kalau kita tetap hidup sebagai manusia daging, maka hukum Taurat itu tetap berlaku dan dampaknya adalah Kematian. Justru itulah hebatnya, makanya tadi dikatakan Paulus justru bahwa kalau kita hidup dalam iman, kita itu tidak membatalkan Hukum Taurat. malahan kita apa disebut apa? Kita mengenal itu dosa atau tidak. Justru kita menggenapi. Ya, justru kita akan menggenapi, bukan justru kita melanggar. Makanya Alkitab mengajar kita, apakah dengan kita percaya pada Tuhan Yesus maka kita melakukan dosa? Tidak. Yes. Bukan berarti karena kita tidak berada lagi di bawah kuasa hukum Taurat, malah kita melanggar hukum Taurat. Bukan begitu pengertiannya. Ya, contoh, salah satu bunyi dari hukum Taurat, jangan berzina. Apakah kita setelah berada di bawah Tuhan Yesus bahwa kita boleh berzina? Ya itu mah udah pengkhianat orang seperti itu. Itu mah manusia bajingan. Kalau sampai dia bilang, oh aku sudah di bawah Kristus dan aku boleh berzina, orang seperti itu pantas matilah, dalam pengertian karena Tuhan murka. Jadi yang dimaksud tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak terikat Taurat, itu pengertiannya dampak dari Taurat itu. Karena di masa lalu apa yang terjadi, apa yang kita lakukan? Pelanggaran. Iya, kita tidak taat. Itu loh. Di masa lalu kita selalu melanggar perintah-perintah hukum Taurat. Jadi orang yang melanggar perintah hukum Taurat itu karena ada perjanjian yang terikat, dia harus apa? Dihukum. Harus mati, bukan cuma sekedar dihukum mati. Nah, dengan percaya pada Tuhan Yesus, kita mati bersama dengan Kristus. kematian Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mematikan keinginan daging kita. Ya, jadi sekarang kita akan beralih kepada kaitan dengan hidupnya perintah hukum Taurat dan juga hukum daging. Sekarang saya mau bertanya, kalau kita tetap hidup dalam daging, apakah kita di bawah kasih karunia atau di bawah perhambaan dosa? Di bawah perhambaan dosa. Benaran dosa. Masih terikat hukum Taurat atau masih terikat hukum kasih karunia? Terikat Hukum hukum Taurat. Taurat. Kenapa? Coba siapa yang bisa jelaskan? Karena Bagaimana? orang yang sudah hidup dalam kasih karunia tidak mampu lagi melakukan dosa. Iya, kalau orang hidup dalam kasih karunia, bahwa dia seharusnya sudah tidak apa lagi, Sudah tidak ada hasrat atau keinginan melakukan dosa. karena tubuhnya sudah mati dikuburkan dalam Kematian. Jadi sekarang pertanyaannya, tanda sebenarnya bahwa seseorang tidak berada di bawah kasih karunia, melainkan di bawah hukum Taurat apa? Dosa. Berbuat. Bagaimana? Yang lainnya bisa dipahami nggak? Ibu Ajeng, coba. Paham. Sejauh apa Ibu memahaminya? Tadi poin terakhir, kalau kita berbuat dosa berarti kita masih melakukan hukum Taurat. Karena kan kita Bukan mati melakukan, saya luruskan ya. Tetapi terikat terikat. dengan Terikat. perjanjian di dalam Ya. Itu pengertiannya. Kalau kita sudah putus perjanjian dengan hukum Taurat, itu kan karena apa tadi? Seperti suami istri, karena apa? Karena salah satu pasangan Berzina. Sehingga Mati. benar. Nah, sekarang kita bilang bahwa kita di bawah hukum Kristus. Kita itu adalah orang yang dapat kasih karunia, tapi kita tidak mati dagingnya. Itu benar nggak pernyataan kita itu? Tidak benar. Tidak benar. Nah, sekarang kan kalau begini kan kita sudah ngerti gimana ngajar jemaat supaya jangan serampangan mengucapkan firman Tuhan yang sekedar asal bunyi gitu loh, asbun. Itu kan berbahaya ya, sangat berbahaya. Jadi tidak benar dikatakan aku orang beriman, tetapi masih hidup di dalam Dosa. Itulah sebabnya tadi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi aku, Lakukan segala perintahku. benar sekali. Nah, sekarang kita akan diskusi tadi seperti kukatakan tadi, hukum yang mengatur dalam Taurat dan hukum yang berkuasa dalam daging. Oke? Sekarang kita tentang daging. Siapa yang tahu apa itu hukum daging? Hukum daging adalah maut. Ya, coba dijelaskan. Maut dalam pengertian mengapa daging itu berakhir dengan maut? Karena kita sudah dikuasai oleh dosa. Ya, coba Amang jelaskan dulu. Daging sama sekali tidak berguna. Roh lah yang memberi hidup. Jadi orang yang hidup dalam daging berarti hidup dalam kematian. Ya. Namun pengertian yang kalau jemaat paham secara logis begini, daging itu sebenarnya pengen yang baik doang, Yang enak doang. bukan yang enak. Dia ingin melakukan saja yang baik dalam pengertian firman Tuhan itu baik gitu loh. Itu konteksnya, jadi nggak melebar kemana-mana. Ya. Ya. Daging kita hanya ingin melakukan yang baik. Sampai situ toh. Sekarang pertanyaan kedua, bisa nggak daging melakukan firman? Tidak. Tidak bisa. Ini Ibu Ajeng, Pak Amos, Pak Santun, kalau ada mau ditambahkan karena tiba-tiba roh Tuhan misalnya menjelaskan dalam pikiran, nggak apa-apa. Jadi karena itulah seseorang tidak boleh hidup dalam daging. Karena daging hanya ingin melakukan firman, tapi tidak bisa melakukan firman. Oke? Nah, kalau kita hidup, ini Inang Ruspida mengatakan tidak bisa diklik. Ini tolong nanti dibantu. Bukan tidak bisa diklik. Itu kan Inang Ruspida ada tanda plus di situ. Tanda plus itu klik aja gitu. Nanti Inang akan bergabung, ya. Akan bergabung. Nanti nggak apa-apa karena sudah tua biasanya ya. Yang old itu kita ajari nanti. Ya berarti Inang Ruspida kalau belum bisa bergabung, pendengar aja dulu ya Inang. Aku sudah undang, tinggal terima aja undangannya Inang. Udah saya undang Inang, terima aja. Ada kok undangannya. Terima saja, tinggal terima. Oke? Sampai di mana tadi? hukum daging Ya, hukum daging. hanya menerima yang baik aja. Nah, sekarang hukum dosa. Siapa yang mau jelaskan dulu hukum dosa? Pak Amos, hukum dosa, silakan. Karena kalian harus mengajar nanti. Jadi, ini aku harus bereskan ini di pikiran kalian. Hukum dosa apa Pak Amos? Halo Pak Amos, jangan lama-lama. Oke, ganti deh. Ganti. Pak Santun Purba, hukum dosa, silakan. Hukum dosa berbuahkan maut. Iya, itu benar. Tapi hubungannya dengan hukum daging tadi. Nah, ini setiap hamba Tuhan ya harus paham ini. Karena nanti
Kalau ini nggak dikuasai, waktu kita mengajar jemaat terjadi kebingungan, kekacauan. Itu sebabnya mengapa kita baca di 1 Korintus 14 itu, ya, Allah tidak menghendaki terjadinya apa? Kekacauan, melainkan damai sejahtera. Kan di 1 Korintus 14 itu, karena di pikiran seseorang nggak terima pengajaran dari Tuhan, maka praktek karunia-karunia itu berantakan semua. Itu disebabkan ajaran itu tidak pure, tidak jelas di pikiran. Nah, ini saya jelaskan, bantu jelaskan. Hukum dosa itu begini, dosa akan mempergunakan yang baik supaya menunjukkan bahwa dia itu sebagai dosa hidup. Sekarang saya mau bertanya, apa yang digunakan oleh dosa yang baik untuk menunjukkan eksistensinya dosa? Apa yang digunakan oleh hukum Taurat, yang digunakan oleh dosa untuk menunjukkan dirinya adalah dosa? Apa yang baik itu yang disalahgunakan? Ibu Ajeng? Mungkin apa ya, kalau misalnya kita melakukan dosa terus kayak seperti mentolerir gitu loh. Jadi kita sudah melakukan dosa terus tahu-tahu misalnya bisa nggak apa-apa, bisa dimaafkan, terus besok melakukan lagi, kayak mentolerir. Jadi hal-hal baik, hal-hal yang dosa itu ditolerir. Kalau itu akibat tipu dayanya, jadinya berdampak-dampak aplikasi-aplikasi yang bersalah di pikiran kita. Tapi yang disalahgunakan ada. Yang disalahgunakan dosa itu apa? Ibu Lasti? Kasih karunia. Ya, kasih karunia, tapi pengertian yang lebih jelas supaya nggak terjadi kekacauan pikiran jemaat kurang tepat. Pak Santun? Pas. Emang kita lebih baik. Kuis. Pak Amol? Halo Pak Amos, apa Pak Amos? Halo, apa tadi Pak Santun ya? Pas. Oh. Oke. Yang disalahgunakan adalah perintah Tuhan atau hukum Taurat itu. Contoh, Alkitab mengatakan jangan mengingini. Itu kan di pikiran kita pikirkan terus kan, jangan mengingini. Yang dilakukan daging apa? Mengingini. Karena sekarang pertanyaan saya, kenapa daging melakukan itu? Karena daging sudah terikat dengan kuasa dosa. Saudara ngerti nggak? Begitu Adam jatuh dalam dosa, maka semua turunan Adam, semua manusia itu jatuh di bawah kuasa dosa. Jadi dosa itu mempergunakan firman Tuhan yang baik untuk menunjukkan bahwa dirinya hidup dalam manusia. Saudara mengerti nggak? Sampai tahap ini, Ibu Ajeng? Ya. Ibu Lasti? Pak Amos? Pak Santun? Mengerti. Mengerti. Oke, sampai tahap ini dulu kita selesaikan. Mari kita berdoa. Nanti kita lanjut bagian yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami, bantu aku, bantu hamba-hambamu ini, supaya jangan ada kekacauan di dalam pikiran kami tentang hukum dosa, tentang hukum daging, tentang hukum akal budi, tentang hukum Taurat, dan supaya kami tidak menjadi kacau memikirkan hubungan hidup dalam iman dan juga hukum Taurat. Sekarang kita berdoa bersama-sama, katakan, bantu aku Tuhan, bantu aku Tuhan, supaya mengerti ajaran, bantu supaya taat pada perintah-Mu, Dan taat pada perintah. supaya aku dapat mengalami roh-Mu dicurahkan dalam hidup. Supaya aku dapat mengalami roh dicurahkan dalam hidup. Sekarang ending dari ajaran ini adalah doa yang kita ucapkan. Walaupun ada yang masih kurang dalam pikiran saudara, tapi dengan iman saya akan menuntun saudara. Katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah hatiku, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah pikiranku. Ayo ucapkan, ikuti. Yesus sembuhlah hatiku, Yesus sembuhlah pikiranku. Sembuhlah aku dari kebiasaan berdosa, oleh bilur Oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus sembuhlah aku dari ikatan dosa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sehat, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku anak-anakku sembuh dari penyakit dosa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus rumah tanggaku sembuh dari penyakit dosa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus keluargaku sembuh dari penyakit dosa. Di area manapun penyakit dosa itu berada, kuasa dosa katakan hancurlah. Penyakit dosa hancurlah, kuasa dosa hancurlah. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, besok teman-teman yang lain, ini pengajaran sangat penting ya, dan jangan lupa perlengkapan senjata perang nomor 3, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara share, saudara bagikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Ibu Ajeng, Pak Amos, Ibu Lasti, Pak Santun, dan jemaat yang lainnya. Tolong Pak Santun, tolong Pak Amos, tolong Ibu Ajeng, jemaat yang lainnya segera diingatkan supaya taat. Sebab kalau mereka tidak diajar, kalian tahu dampaknya. Iblis akan menyeret mereka kepada kebinasaan karena ada kekacauan di dalam pikiran mereka. Tuhan memberkati jemaat. Akhir kata seperti biasa, saya ucapkan satu perkataan terakhir mengakhiri layanan ini. Immanuel. Amin.